Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak sekalian, jamaah MRJ yang saya muliakan, terima kasih pada pagi ini saya berkesempatan kembali hadir dengan Bapak dan Ibu sekalian yang berada di rumah dan di aula MRJ dalam rangka pengisian kajian Ahad subuh ya. Ini minggu terakhir itu jatah saya membahas terkait dengan tema bagaimana mengimplementasikan prinsip ihsan, prinsip iman, prinsip Islam dalam konteks pengembangan sumber daya manusia yang bersumber dari Quran surat Ibrahim ayat 24. Ya. Alam tara kaifa zaraballahu masalan kalimatan thayyibah kasa jalatin asluha sabitu wa faruha fis sama. Jadi berbasis kepada surat ini saya membuat sebuah model yang saya sebut dengan pumping XR model. Pumping XR adalah pumping human resource model. Jadi model untuk memompa potensi unlocking power, potensi tersembunyi dalam diri manusia berbasis kepada Quran surat Ibrahim ayat 24. Quran Ibrahim ayat 24 ini bercerita tentang perumpamaan yang dikatakan Allah, orang-orang yang menegakkan kalimat thayyibah itu adalah seperti pohon yang baik. Nah, berasumsi kepada pohon yang baik ini ya, kemudian saya membuat model yang terdiri dari bahwa kekuatan manusia itu harus ada akarnya, harus ada batangnya, harus ada buah dan daun yang dimiliki. Yang di ayat selanjutnya dikatakan setiap musim dia berbuah, buahnya bermanfaat bagi kehidupan. Itulah sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya pohon, ya. Karena dijelaskan di ayat selanjutnya lagi, sejelek-jeleknya pohon kata Allah adalah pohon yang akarnya lemah, mudah terserabut dari tempat dia tumbuh dan tidak memberi manfaat sama sekali. Ya, itu ya model itu. Nah, hari ini kita akan coba bicara itu pengantar dulu bagi yang belum mengikuti agar bisa menyambung. Hari ini coba kita bicara pada model ini. Di slide ini terlihat bahwa pohon itu ada akar ya, ada akar, kemudian akar itu kalau dalam prinsip Islam dia bagian dari prinsip ihsan ya, ada prinsip ihsannya. Kemudian prinsip ihsan ini kalau dikaitkan dengan basis pengembangan sumber daya manusia, di sana disebut dengan letak yang namanya belief system, keyakinan ya. Jadi dasar atau akar manusia itu adalah terletak pada keyakinannya ya. Keyakinan manusia itu kata Allah dalam hadis qudsi, aku berdasarkan prasangka hambaku. Apabila kita berprasangka baik pada kehidupan kita, maka kebaikan itu akan segera kita peroleh. Berprasangka baik pada penciptaan Allah, bahwa aku diciptakan adalah sebagai orang yang baik, sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang punya sukses, sebagai orang yang hamba Allah yang kalau saya mau melakukan apapun saya pasti akan berhasil. Itu adalah akar manusia ya, itu dasarnya.
kalau dalam Islam, sebuah kata yang mewakili adalah yang disebut dengan ikhlas. Ya. Jadi akar tadi, kemudian ini bagian dari prinsip ihsan. Prinsip ihsan itu adalah anta budullah karena katarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi sembah Allah seperti kita melihat. Kalau kita lagi sholat, ya kita dalam posisi berkomunikasi dengan Allah, maka kekhusyuan kita sholat itu seperti kita melihat Allah. Coba bayangkan kalau kita seorang hamba dari seorang raja yang sangat punya kuasa yang luar biasa, kita berada di hadapan sang raja, pastilah kita sangat fokus kepada rajanya. Ya, kita sangat fokus kepada raja karena sangat khawatir kalau kemudian raja itu bisa murka karena tingkah laku kita. Nah, sekarang raja itu adalah Allah. Kita seperti melihat Allah yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha pengampun, yang maha luas kasih sayangnya, tapi juga maha kuat, maha penyiksa, maha segala sesuatu yang bisa terjadi pada kita. Maka ketika kita berhadapan Allah, tentu yang raja tadi masih sangat kecil, kita akan sangat luar biasa fokusnya. Dan itu adalah basis akar. Kalau orang sudah punya akar ini pasti akan berislam. Dan itu rahasianya mengapa orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, baik sebagai ilmuwan, baik sebagai individu yang mencari Allah, tapi dia belum mendapatkan hidayah karena akarnya masih lemah. Akarnya masih lemah. Kalau akarnya lemah itu diwujudkan apa? Muncul kesombongan, muncul bahwa dirinya yang paling hebat, muncul meremehkan segala sesuatu. Nah, itu adalah disebabkan karena akarnya. Dia mudah terserabut, dia mudah terombang-ambing. Lingkungan membuat dia menjadi tidak tidak mantap. Lingkungan itu membuat dia seperti anai-anai berterbang ke sana kemari, ya, perumpamaan Al-Quran. Nah, itu disebabkan karena lemahnya. Nah, dalam Islam akar ini di-frame-kan oleh yang namanya ikhlas. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan bicara tentang ikhlas. Ya. Baik, ya. Apa sih itu ikhlas? Nah, ikhlas itu jadi saya ceritakan dulu bagaimana ya di materi ketiga ini sampai timbul ikhlas itu ya. Tadi prinsip ihsan, ya. Prinsip ihsan ini sebenarnya sampai kemudian dia menjadi kekuatan ikhlas, ya. Itu terjadinya dalam diri manusia sebenarnya asikof billah, ya. Kalau dalam Anal Hataki, ya. Asikobilah ini diartikan sebagai trust, ya, trust. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bukan sekedar percaya, tapi hidup matinya karena Allah. Apapun yang terjadi ujian pada dirinya tidak pernah mengaitkan dengan apapun. Dengan orang yang sirik dengan dia, dengan orang yang dengki dengan dia, wah saya diguna-guna nih, ada orang yang gak suka dengan saya. Dia gak akan terganggu dengan itu. Dia tidak akan pernah mengaitkan dengan yang namanya kekuatan di luar Allah. Bahwa kalau Allah tidak menghendaki ini, tidak seorang pun, tidak satu makhluk pun mampu membuat saya memiliki ujian ini. Begitu juga kalau mendapatkan kesenangan, bukan karena bos, bukan karena seseorang yang lain, tapi semua disebut dengan psikopat. Jadi trustnya itu sudah 100%. Ya. Hanya kita tersandung sedikit saja, itu langsung kita kaitkan kepada Allah. Maka kemudian astagfirullahaladzim. Ya. Ucapan astagfirullahaladzim itu mengaitkan bahwa saya lemah ya Allah, saya lalai ya Allah, ampunkan saya ya Allah, Engkaulah maha segala sesuatunya. Tanpa dirimu aku meludah pun tidak bisa. Tanpa dirimu aku berjalan saya tidak bisa. Itu sudah trustnya pada Allah, sudah penempatnya pada prinsip ihsan. Nah,
Inilah kemudian terjadi ikhlas. Ya, proses ikhlas. Kalau sudah begitu kita akan ikhlas pada apapun. Kita orang yang umat Islam itu diajarkan untuk ikhtiar sekuat-kuatnya, tapi ikhlas. Artinya ikhlas adalah setelah berusaha tidak dapat, ya sudah. Itu urusan Allah. Tapi tidak mengurangi, kemarin saya tidak berhasil, masa sekarang saya mau usaha lagi? Nggak boleh. Itu putus asa. Putus asa itu bukan bagian dari ikhlas. Tapi kewajiban kita adalah melaksanakan segala sesuatu yang membuat Allah senang. Kan kita intinya bukan melakukan yang membuat diri kita senang, tetapi yang membuat Allah senang. Kalau kita mencari rezeki sebanyak-banyaknya dapatnya cuma sedikit, tapi Allah senang, itu lebih baik. Daripada kita mencari rezeki sebanyak-banyaknya, mendapatkan sebanyak-banyaknya, kita senang. Allah nggak senang. Kenapa Allah nggak senang? Karena di dalam rezeki yang banyak itulah, engkau akan mengalami, engkau akan melupakan diriku. Engkau akan bobokan dunia. Bahwa dunia menjadikanmu menjadi lalai dari mengingatku. Sesungguhnya setiap hal yang membuat engkau lalai mengingatku, maka Allah di sana berkehendak yang baik. Ya, dalam sebuah ayat yang lain Allah menjelaskan, engkau marah karena merasa Allah mengujimu, padahal itu belum tentu baik bagimu, dan itu pasti baik menurut Allah. Jadi segala sesuatu terjadi begini sebenarnya menurut Allah itu yang terbaik. Tapi karena penerimaan kita yang kurang baik tadi, akhirnya tidak mendapatkan hikmah yang baik. Kalau segala sesuatu yang ditakdirkan Allah, kita terima ikhlas yang sebagai sebuah kebaikan, baik berupa ujian yang tidak menyenangkan maupun kebahagiaan yang menyenangkan, itu akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu, ya, kalau kita artikan secara sederhana, ikhlas adalah satu rahasia dalam rahasia-rahasia Allah. Jadi memang ikhlas ini takarannya sangat luar biasa hanya dalam pengetahuan Allah. Maka dalam surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak ada unsur ikhlas di sana. Coba kalau surat-surat yang lain, ya, semuanya ada pasti disebutkan unsur dari surat itu. Tapi ikhlas tidak ada. Ternyata ikhlas itu adalah menjadikan Allah esa, menjadikan Allah itu kita menyembah Allah, bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanak. Kita mendudukan Allah yang sepantasnya. Kutitipkan ia dalam hati-hati hamba-hamba yang aku mengasihinya. Itu ikhlas, ya. Hadis riwayat Abu Hasan. Nah, jadi kalau terkait dengan asikobilah tadi, ya, ini ada beberapa dukungan dalam soal Az-Zukhruf misalnya. Ya. Az-Zukhruf surat ke-43, ya, ayat 64. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanku, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi menyembah Allah itu bukan sekedar bahwa kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, tapi ini jalan yang lurus. Kalau sudah jalan yang lurus, artinya adalah kita berada di tempat di mana kita sedang melakukan sebuah perjalanan menuju kampung kita yang abadi, jalannya benar, gitu ya. Jadi ada orang yang dia menuju kampung halamannya tapi tersesat. Dia tersesat. Ya, perumpamaan di dunia, ya, kalau kita mudik, ya. Kalau kita mudik, kita mau pulang ke kampung halaman kita, ada orang yang mengambil jalan yang harusnya sampai cuma 3 jam, jadi sampai seminggu. Dia tersesat. Nah, kampung halaman abadi kita ini akhir. Jadi orang-orang yang menuju kampung halaman abadinya, apapun agamanya, semua itu sudah final. Semua orang meyakini bahwa pasti akan kembali kepada akhirat orang beragama. Tapi ada yang jalannya jalan yang lurus, benar jalannya, tidak salah. Ada yang jalan yang sesat. Itu yang disebut jalan yang sesat. Karena kita kenapa jalan? Memang kita sedang berjalan menuju kepada kampung halaman kita. Kalau Al-Ghazali mengumpamakan kita naik
sebuah kapal besar berlayar menuju negeri akhirat. Itu sama. Sedang mudik, orang mudik itu bisa pakai motor, bisa pakai mobil, bisa pakai kapal, bisa pakai pesawat. Tapi semua jalurnya benar. Ya. Yang mana orang yang jalur benar? Orang yang mengakui ya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratal mustaqim. Jadi orang yang menempatkan Allah sebagai Tuhannya, sebagai Tuhan teman-teman perjalanannya, sebagai Tuhan orang-orang yang di sekitarnya, sahabat-sahabatnya, dia menyembahnya dengan asaqobillah, dengan trust yang penuh, maka itu jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus. Ketika berada di kapal, ketika berada di motor, ketika berada di mobil, ketika berada di pesawat, ini sudah final. Tidak ada di pesawat Tuhan yang berbeda, sama. Jadi semua perjalanan kita lakukan dengan berjalan kaki, dengan naik kendaraan, semuanya adalah menuju jalan yang lurus apabila innallaha huwa rabbul wa rabbukum. Ya, kita menempatkan Allah itu sebagai Tuhan. Jadi percaya pada Allah secara utuh, bulat, tidak ada jika maka. Bulat, tidak ada ini kan kuburan orang soleh. Orang soleh ini pasti doa-doa saya akan terkabul kalau melalui orang soleh. Tidak, saudara-saudara. Ya, harus bulat doa kita. Orang yang dosa sebanyak-banyak pun kalau dia berdoa, Allah lebih dekat dari orang lain. Tidak perlu melalui perantara orang lain. Karena saya sangat dekat kepada kesirikan. Sangat dekat kepada kekufuran. Orang yang sudah meninggal, putus. Tidak ada lagi dia bisa kemudian menjadi penghubung. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Bukan juga mengunjungi kuburan Nabi Muhammad. Tapi sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu yang menjadi penghubung transmitor kita kepada Allah, yaitu sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang bersalat kepada Nabi Muhammad, insya Allah asaqobilahnya terjadi. Karena Nabi Muhammad ada jiwa yang sangat suci. Dan itu memang sudah Allah yang menghendaki. Allah tidak mengatakan kepada. Tapi bagaimana menempatkan orang-orang yang hebat-hebat, orang yang baik, yang soleh-soleh, meneladaninya. Bukan memohon di kuburannya sebagai perantara, tapi meneladani kehidupan yang baik itu. Untuk kita jalankan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi, oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bi wa may yusrik billahi faka nama khaira minas sama'i fatahtafuhu tairu au tahi bihirihu fi makani sahih. Ya tidak salah. Kemudian saya bacakan terjemahannya. Beribadah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Jadi kalau kita sudah menempatkan sebiji zarah saja kepercayaan selain secara langsung atau tidak langsung, itu kita sudah menyekutukan Allah. Kan tadi sudah jelaskan bahwa ikhlas itu ditempatkan dalam hati hamba-hambaku. Rahasiaku, Allah itu adalah rahasia Allah. Ikhlas itu adalah rahasia Allah yang aku tempatkan kepada hati-hati hambaku. Kalau sudah disebut hati-hati hambaku, apakah hati kita beda dengan hati seorang solihun soleh? Tidak sama. Selama kita mendekat kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Ya kan? Itu kan itunya hadisnya. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah berlari. Jadi begitu cepatnya. Dan itu memang letaknya ada dalam hati-hati manusia. Ya. Dan inilah Allah tegaskan lagi di dalam surah Al-Waqiah. Ya. Ini haza lahuwa hakul yaqin. Ini jalan yang lurus.
Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Jadi keyakinan yang benar tadi itu ya, sebagai akar kita itu, Allah tegaskan sebagai akar manusia, kita percaya pada Allah asal-bila tadi, yang kemudian melahirkan sifat ikhlas dalam pengembangan diri kita secara nilai spiritual. Secara nilai spiritual, kita lah fondasinya ikhlas sebagai akar, tapi ikhlas ini kemudian dia melahirkan belief system, ya, sistem keyakinan kepada Allah yang benar. Ikhlas itu lahir dari belief system, dari sistem keyakinan yang benar. Keyakinan yang sistemik, dia tidak berubah-ubah karena sebuah lingkungan. Apa yang boleh berubah? Yang boleh berubah itu adalah strategi kalau dalam keyakinan, ya. Strategi bukan di hati, strategi ada di otak. Jadi hati kita harus kokoh seperti akar yang kuat. Batang itu simbolisasi pohon yang bagus itu kan kurma atau pohon bambu Cina. Dia kuat terhadap terpaan angin, tapi kalau dia kemudian tidak kuat, dia menjadi seperti bambu yang dia lentur. Dia lentur, tapi tidak patah. Dia lentur karena menghadapi situasi yang sulit. Ya, itu strategi. Ya. Kalau founding father kita bilang, mencapai kemerdekaan bisa dengan 1001 cara. Artinya kita punya strategi, dari detik ke detik boleh berubah. Tapi keyakinan kita untuk menuju kepada Allah sebagai hamba-hamba yang ikhlas, yang kekuatan istiqomahnya sangat luar biasa, itu harus kokoh, tidak boleh bergeser. Tapi otak kita menghadapi situasi dan perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini, itu harus lentur seperti pohon bambu. Dan pada saatnya harus kokoh seperti kokohnya